Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu adalah seru Li Ming. Pada saat itu, tuan muda Li Ming yang dipenuhi dengan keinginan membunuh, dia mengungkapkan perubahan ekspresi. Ekspresi wajahnya berubah lamban saat dia dikejutkan oleh Chu Feng. Saat berikutnya, ekspresi yang sangat heran muncul di matanya yang berkedip dengan kilat, yang memancarkan cahaya keemasan dan diisi dengan niat membunuh. Tanda ilahi, kamu sudah berlatih dalam teknik hukuman ilahi. Bagaimana mungkin hal semacam itu sebenarnya benar-benar ada di dunia ini, ucap Li Ming. Tuan muda Li Ming mengeluarkan suara tidak percaya. Dibandingkan dengan Kong Dou Mo Yuan yang bodoh dan yang lainnya, sudah jelas bahwa Tuan muda Li Ming tahu tentang teknik penghukuman misterius ilahi. Itu juga karena dia tahu tentang teknik hukuman misterius ilahi, sehingga dia mengungkapkan keheranan dan ketidakpercayaan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, teknik misterius hukuman ilahi hanyalah legenda. Namun sekarang, benda legendaris ini benar-benar diletakkan di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak heran dengan ini? Namun apa yang paling tidak bisa dia terima adalah faktanya, bahwa Chu Feng benar-benar berlatih dalam teknik misterius menghukum diri sendiri yang legendaris ini. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari penampilannya, itu terbukti bahwa ia telah berhasil melakukannya. Karena dia sangat bangga, dia pun menemukan ini benar-benar tidak dapat diterima. Sepertinya itu benar, gumamnya. Selain itu, pada saat yang sama dengan Tuan Muda Li Ming tercengang dan dipenuhi dengan rekonsiliasi, dia juga bisa merasakan sensasi yang datang dari bloodline-nya jauh di dalam dantiannya. Sebenarnya itu adalah perasaan takut. Dia yang telah berlatih dalam teknik penghukuman misterius surga, dan membentuk lightning mark tingkat surganya, sebenarnya merasa takut terhadap Chu Feng dari kedalaman jiwanya dari dasar intinya. Ini membuatnya bahkan lebih yakin daripada apa yang telah dilatih Chu Feng, dan itu adalah teknik misterius hukuman ilahi. Alasan untuk itu adalah, karena satu-satunya hal yang bisa membuat seseorang yang telah terlatih dalam teknik penghukuman misterius surga, itu bisa merasa takut adalah teknik penghukuman misterius ilahi yang legendaris itu. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Li Ming berteriak. Bahkan jika ini masalahnya, kamu masih bisa melupakan mengalahkan aku, ucap Li Ming. Kemudian Tuan Muda Li Ming mengangkat lengannya, dan membuang dua persenjataan leluhurnya. Tatapan Chu Feng berubah saat melihat adegan ini, dan dia bingung dengan tindakan Tuan Muda Li Ming. Membuang persenjataan leluhurnya hanya akan berfungsi untuk mengurangi kekuatan pertempurannya. Namun jika menilai dari penampilannya, dia berencana untuk melanjutkan perjuangannya melawan Chu Feng. Karena dia berencana melanjutkan pertempuran melawan Chu Feng, mengapa dia membuang persenjataan leluhurnya, dan menurunkan kekuatan tempurnya pada saat seperti ini? Bas-bas. Saat berikutnya Chu Feng menyadari, mengapa Tuan Muda Li Ming telah membuang dua persenjataan leluhurnya. Sebuah pedang telah muncul di tangan Tuan Muda Li Ming. Itu adalah pedang panjang berwarna merah muda yang terdiri dari permata merah muda, dan itu memiliki penampilan yang sangat indah. Cantik, pedang ini sangat indah. Daripada menyebutnya sebagai senjata, maka akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah mahakarya, atau sebuah karya seni. Namun setelah pedang setinggi 3 kaki itu muncul, bukan saja Chu Feng tidak lagi berani meremehkan Tuan Muda Li Ming, tetapi bahkan si ratu yang sedang menikmati pertunjukan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena aura yang dipancarkan oleh pedang merah muda itu sangat kuat. Itu bukan senjata biasa. Aura yang dipancarkannya menyebabkan Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword Chu Feng bergetar di depannya. Ini memungkinkan Chu Feng tahu bahwa, senjata di tangan Tuan Muda Li Ming kemungkinan besar adalah persenjataan abadi. Persenjataan abadi, gadis ini benar-benar memiliki persenjataan abadi. Tapi bahkan jika dia memiliki persenjataan abadi, bisakah dia benar-benar mengendalikannya dengan kultivasi saat ini? Ucap si ratu. Pada saat itu, ratu-ratunya juga memiliki ekspresi terkejut. Dia juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Setelah semua, tidak peduli seberapa kuat leluhur marsial itu, mereka akan kalah dengan abadi sejati. Persenjataan abadi kemungkinannya adalah senjata yang bahkan para abadi sejati biasa pun akan sulit dikendalikan. Belum lagi betapa berharganya persenjataan abadi,
hanya fakta saja bahwa mereka sulit dikendalikan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Bahkan jika Tuan Muda Liming itu memiliki persenjataan abadi, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan persenjataan abadinya? Wush! Pada saat Chu Feng dan si Ratu sedang merenungkan bagaimana Tuan Muda Liming bisa mengendalikan persenjataan abadi, sebuah pil obat merah tiba-tiba muncul di tangannya. Dia langsung melemparkan pil obat itu ke mulutnya. Liming, berhenti. Melihat ini, Chu Feng buru-buru berteriak. Tidak ada kebencian yang mendalam atau keluhan di antara kita, dan tidak perlu bagi kamu untuk sejauh ini, teriak Chu Feng. Pil obat Tuan Muda Liming telah dilemparkan ke dalam mulutnya, dan itu jelas-jelas bukan pil obat biasa. Pil obat itu harus mampu memberinya kekuatan untuk mengendalikan persenjataan abadi. Namun demikian, pil obat seperti itu pastinya akan jauh lebih kuat daripada pil terlarang biasa. Pil obat yang kuat seperti itu akan secara alami juga memiliki reaksi yang sangat besar. Chu Feng merasa bahwa tidak perlu bagi Tuan Muda Liming untuk melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri seperti ini hanya demi mengatasinya. Aku harus membunuhmu, ucap Liming. Namun demikian, Tuan Muda Liming bertekad untuk membunuh. Dia langsung menelan pil obat di mulutnya. Setelah pil obat memasuki mulutnya, tubuh Tuan Muda Liming mulai memancarkan sinar merah, dan bahkan kulitnya memerah. Tuan Muda Liming tidak memancarkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun demikian, kekuatan aneh muncul di tubuhnya. Segera, Chu Feng memperhatikan bahwa cahaya merah di tubuh Tuan Muda Liming memanjang dari lengannya, itu hingga ke persenjataan abadi yang dipegangnya. Dan, boom! Saat berikutnya, persenjataan abadi mulai memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu sangat menakutkan. Lebih tepatnya, itu adalah persenjataan abadi yang terlalu menakutkan. Gelombang demi gelombang energi dipancarkan dari persenjataan abadi dan menyapu langit. Persenjataan abadi itu belum bergerak, namun Chu Feng dan kapak perang era kuno yang ada di depannya, itu sudah didorong kembali berulang kali oleh persenjataan abadi. Jadi itu persenjataan abadi. Kekuatan yang luar biasa, seru Chu Feng dengan kagum. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, meskipun Tuan Muda Liming dapat menggunakan persenjataan abadi setelah mengambil pil obat khusus, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kekuatan persenjataan abadi. Namun meskipun itu hanya sebagian dari kekuatan persenjataan immortal, tapi itu sudah begitu kuat. Jika dia mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan persenjataan abadi, maka seberapa kuatkah dirinya? Chu Feng, ini buruk. Kekuatan persenjataan abadi sangat dekat dengan yang dimiliki abadi sejati, ucap si Ratu. Pada saat itu, si Ratu mulai menjadi gugup. Awalnya, dia berpikir bahwa Chu Feng bisa mengalahkan Tuan Muda Liming setelah menggunakan tanda ilahinya. Dia tidak pernah berharap, kalau Tuan Muda Liming begitu sengit. Dia tidak pernah berharap dia memiliki kemampuan lebih dan lebih kuat, dan bahkan sama sekali tidak kalah dengan yang dimiliki Chu Feng. Tidak hanya dia berhasil berlatih di Heaven Hukuman Teknik Misterius, tetapi dia sebenarnya juga memiliki persenjataan abadi. Seseorang harus tahu bahwa, bahkan abadi sejati yang telah bertarung dengan Chu Feng hanya memiliki persenjataan leluhur. Dari sini dapat dilihat, betapa berharga dan bernilainya persenjataan abadi. Persenjataan abadi bisa dikatakan sangat langka di alam biasa 100 perbaikan. Paling tidak, bahkan ketua klan Kong Heavenly Clan tidak memiliki persenjataan abadi. Dengan demikian, hanya persenjataan abadi yang mengungkapkan betapa istimewanya identitas Tuan Muda Liming. Dia jelas-jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun yang paling pentingnya adalah, bahwa Tuan Muda Liming benar-benar dapat menggunakan persenjataan abadinya. Pada saat itu, Chu Feng dipaksa menggunakan pedang perang era kuno atau pedang dewa jahat. Namun terlepas yang manakah yang akan dia gunakan, dia akan menderita serangan balasan dari itu. Keuntungan dari pertempuran ini sudah tidak lagi bisa menebus kerugian. Chu Feng, bersiaplah untuk mati, ucap Liming. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Liming bergerak maju dengan persenjataan abadinya. Dan, boom, pedang itu melonjak seperti badai pengumpul, dan tampaknya mampu membalikkan langit dan membelah bumi. Seolah-olah itu satu dorongan pedang itu saja, itu sudah dapat menentukan hidup dan mati Chu Feng. Tepat pada saat Tuan Muda Liming berpikir bahwa kemenangan sudah dekat, Chu Feng tiba-tiba menutup matanya. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Chu Feng telah menyerah pada perlawanannya, dan siap menerima kematiannya.
Namun mereka tidak tahu bahwa pada saat Chu Feng menutup matanya, dari dalam tubuhnya dan jauh di dalam jiwanya, sepasang mata yang tak terlihat tiba-tiba terbuka. Setelah itu, aura era kuno yang sangat kuat telah dibangunkan. Aura itu benar-benar tidak terkendali dan sombong. Itu seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat itu, aura telah mengambil bentuk pedang yang sangat besar, dan akan keluar dari tubuh Chu Feng. Bas-bas. Cahaya merah muda mewarnai setengah langit merah. Cahaya itu bergerak ke arah Chu Feng dengan cara menekan, dan dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Cahaya merah muda itu sangat kuat. Dimanapun berlalu, keretakan spasial akan muncul. Bukan karena kekuatan cahaya merah muda tidak cukup untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Namun sebaliknya, cahaya merah muda itu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Ini benar-benar kekuatan yang mampu membawa kehancuran suatu wilayah. Dengan hancurnya ruang, bumi juga seperti mulai runtuh. Alasan mengapa ruang belum hancur dan bumi belum tenggelam adalah, itu karena cahaya merah muda itu terlalu cepat, dan bahkan sangat cepat. Untungnya, lawannya adalah Chu Feng. Jika itu adalah kultivator bela diri yang lebih rendah dari Chu Feng, mereka tidak akan bisa bereaksi pada waktunya sebelum dibunuh oleh cahaya merah muda itu. Bagi orang awam, mereka hanya akan bisa melihat cahaya merah muda, itu setelah sudah meninggalkan jalan kehancuran total. Cahaya merah muda itu bukan bencana alam atau buatan manusia. Namun sebaliknya, itu adalah aura pedang murni. Itu adalah gelombang aura pedang yang ditembakkan oleh Immortal Armament. Pada saat itu, aura pedang Immortal Armament dengan cepat bergerak ke arah Chu Feng. Jangankan diserang olehnya, selama itu mencapai dalam 10 meter dari Chu Feng pasti akan terbunuh olehnya. Namun tepatnya pada saat krisis seperti itu, mata Chu Feng tertutup rapat. Melihat reaksi seperti itu dari Chu Feng, Tuan Muda Li Ming tidak merasakan sukacita. Justru sebaliknya, jejak kegelisahan melintas di matanya. Kali ini, itu bisa dikatakan juga sebagai konfrontasi aktual pertama antara dia dan Chu Feng. Sejauh ini, dia telah dipaksa oleh Chu Feng untuk menggunakan kartu trufnya terus-menerus. Dengan demikian, kekuatan Chu Feng sudah melampaui imajinasinya. Dia bahkan memaksanya untuk menggunakan persenjataan abadi miliknya. Dengan seberapa kuat persenjataan immortal, kemenangannya itu seharusnya sudahlah dekat. Namun ketika dia melihat bahwa Chu Feng benar-benar menutup matanya ketika menghadapi persenjataan abadi, dia samar-samar merasa bahwa Chu Feng memiliki kemampuan untuk mengambil persenjataan abadinya. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki persenjataan iblis yang dapat membunuh abadi sejati? Pikir Li Ming. Tuan Muda Li Ming mulai mengingat desas-desus bahwa Chu Feng memiliki persenjataan iblis. Dan, wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar dari tubuh Chu Feng. Bas-bas. Momen selanjutnya, pancaran keemasan menyilaukan mulai keluar dari tubuh Chu Feng. Sinar keemasan itu terlalu terang, dan itu benar-benar bisa menaungi aura pedang merah muda. Pada saat itu, Chu Feng bersinar terang seperti matahari. Itu adalah, seru Li Ming. Pada saat itu, Tuan Muda Li Ming dapat dengan jelas melihat pedang emas sepanjang 100 meter muncul tepat di depan Chu Feng. Dari penampilannya, pedang emas raksasa itu sangat mirip dengan kapak perang era kuno Chu Feng. Hanya saja, ukurannya jauh lebih kecil daripada kapak perang era kuno yang digunakan Cucu sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari kapak perang era kuno, tapi aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat daripada kapak perang era kuno. Dan, boom, ledakan keras segera terdengar. Sinar merah muda yang memenuhi separuh langit juga berserakan ke segala arah. Dalam sekejap surga terbalik, bumi terbelah, dan ruang itu sendiri hancur. Pada saat itu, di kedalaman gua penghapusan iblis, hanya cahaya keemasan dan warna hijau gelap dari gua penghapusan iblis yang saling mencerminkan satu sama lain. Pedang emas raksasa benar-benar berhasil menyebarkan aura pedang Tuan Muda Li Ming, yang dikirim oleh persenjataan abadinya. Keterampilan rahasia lain, seru Tuan Muda Li Ming sambil mengerutkan keningnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Chu Feng akan menggunakan Demon Armament-nya yang legendaris. Dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menggunakan keterampilan rahasia yang lain. Namun demikian, bagaimana mungkin keterampilan rahasia bisa sekuat ini?
Itu benar-benar memungkinkan kekuatan pertempuran Chu Feng untuk tumbuh sangat dekat dengan abadi sejati, dan juga cukup untuk menahan persenjataan immortalnya. Apakah ini keterampilan rahasia lain dari klan perang era kuno? Tanya Tuan Muda Li Ming. Li Ming, ini memang benar dari klan perang era kuno. Keterampilan rahasia ini disebut pedang perang era kuno, jawab Chu Feng. Persisnya hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan klan perang era kuno? Tanya Tuan Muda Li Ming. Dia merasa sangat tidak berdamai pada kenyataan, bahwa Chu Feng sebenarnya memahami kemampuan ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia adalah individu yang sangat bangga. Jarang sekali dia menemukan pasangan yang cocok di generasinya. Bahkan bagi mereka yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, dia praktis tidak terkalahkan. Namun hari ini, Chu Feng sebenarnya bisa menghalangi dia seperti ini. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan Chu Feng melampaui miliknya. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng, satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertarung dengan Chu Feng begitu lama adalah, karena kultivasinya berada setingkat di atas Chu Feng. Jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia kemungkinan besar sudah dikalahkan oleh Chu Feng. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Chu Feng begitu lama. Justru karena Chu Feng begitu kuatlah, sehingga dia ingin tahu persis apa asal-usulnya. Katakan padaku dari klan surgawi mana, dan dari alam atas mana kamu berasal. Selama kamu memberitahu aku apa yang ingin aku ketahui, aku akan memberitahu kamu apa hubungan aku dengan klan perang era kuno, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Sama seperti bagaimana Li Ming ingin tahu tentang identitas Chu Feng juga ingin tahu tentang identitas Li Ming. Heaven hukuman teknik misterius, keterampilan rahasia yang kuat, persenjataan abadi, dan pil obat yang memungkinkannya untuk menggunakan persenjataan abadinya. Semua ini membuat Chu Feng merasa bahwa Tuan Muda Li Ming bukan seseorang dari alam biasa 100 penyempurnaan, dan melainkan seseorang dari alam atas. Kamu tidak harus memberitahuku. Lagi pula, aku tidak tertarik untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan seseorang yang akan mati, ucap Li Ming. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, Tuan Muda Li Ming menyodorkan persenjataan abadi pada Chu Feng berturut-turut. Serangannya kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke arah Chu Feng secara bersamaan. Dengan demikian, serangan itu jauh lebih kuat. Baiklah, kalau begitu kita akan mengadakan pertikaian, ucap Chu Feng. Melihat Tuan Muda Li Ming telah mengirimkan serangannya, Chu Feng juga tidak mau kalah. Dengan pemikiran darinya, pedang perang era kuno yang panjangnya 100 meter itu dibebankan ke aura pedang, yang masuk seperti kapal perang yang tidak bisa dihancurkan. Di satu sisi adalah cahaya merah muda yang menyilaukan, dan di sisi lain pancaran keemasan yang menyilaukan. Keduanya bertabrakan dan menghasilkan riak energi yang kuat. Riak energi menyapu segalanya, dan mengirimkan angin kencang kemana-mana. Meskipun Chu Feng dan Tuan Muda Li Ming adalah orang-orang yang mengendalikan aura pedang dan keterampilan rahasia, tapi mereka masih terhempas berulang kali oleh riak energi. Persenjataan abadi benar-benar kuat. Mungkinkah pedang perang era kuno aku hanya mampu bertarung hingga seri? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, sebuah jawaban muncul di hati Chu Feng. Meskipun dia dan Tuan Muda Li Ming memiliki kekuatan pertempuran yang sangat dekat dengan abadi sejati, namun tetap saja mereka sudah sangat dekat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah mencapai batas kekuatan pertempuran yang bisa dicapai oleh leluhur marsial. Kekuatan pertempuran mereka hanya cocok satu sama lain. Bahkan jika mereka terus bertarung, itu hanya akan menghasilkan hasil imbang. Kecuali kalau salah satu dari dua pihak tidak lagi dapat melanjutkan pertempuran. Dengan demikian, pihak manapun yang pertama gagal dalam ujian ketahanan ini, itu akan menjadi pihak yang kalah. Dengan demikian, pertandingan itu sekarang menjadi salah satu kemampuan fisik dan kemauan yang keras. Dengan begitu, maka hasil dari pertempuran akan ditentukan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Kemudian, dia buru-buru berhenti mengendalikan pedang perang era kuno. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa, aura pedang Tuan Muda Li Ming semakin lemah. Jika dia terus mengendalikan pedang perang era kuno untuk melawannya, maka dia pasti akan melukainya. Tepat setelah Chu Feng menghentikan serangannya, Tuan Muda Li Ming menyemprotkan seteguk darah.
Pada saat Tuan Muda Liming menyemprotkan seteguk darah itu, kakinya menjadi lemah, dan dia setengah berlutut di udara. Dia hanya bisa menstabilkan dirinya dengan persenjataan abadinya. Pada saat itu, meskipun persenjataan abadi Tuan Muda Liming masih memiliki aura persenjataan abadi, tapi itu sudah kehilangan kesabaran dan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan persenjataan abadi itu telah berhenti, dan Tuan Muda Liming tidak lagi bisa memanfaatkan persenjataan abadi. Pada saat itu, kulit Tuan Muda Liming telah menjadi pucat seperti kertas. Dia seperti orang yang sekarat, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dan bahkan, dia tampaknya telah menyusut hingga setengah dari berat badannya yang dulu. Mulut darah yang dia semprotkan sebelumnya, itu sepertinya lebih dari sekedar darah. Dan sepertinya, vitalitasnya juga disemprotkan bersama dengan darahnya, dan meninggalkannya dengan bahaya besar. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa apa yang menyebabkan Tuan Muda Liming menjadi seperti ini, itu bukanlah seteguk darah yang dimuntahkannya. Tapi sebaliknya, ini adalah harga yang dia bayar untuk secara paksa menggunakan persenjataan abadinya. Hasil dari pertempuran telah diputuskan. Pada akhirnya, itu adalah Chu Feng yang menang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.